Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Grup C masing-masing punya teknik ya, untuk menakut-nakuti lawan. Bahrain dia mengatakan bahwa dia adalah juara Piala Teluk ya, dengan bangganya akan mengalahkan Indonesia. Begitu juga sekarang Cina ya. Jadi Cina kirim ancaman untuk timnas Indonesia, salah satu rival timnas ya, Indonesia. Nggak main-main ya. Jadi Cina itu tidak main-main menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebagai persiapan negeri tirai bambu melakoni laga uji coba melawan tim Kuwait ya. Nah, bagi Kuwait pertandingan melawan Cina juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi ajang serupa. Kuwait saat ini berada di posisi kelima klasemen grup B ya, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. Sedang Cina terdampar di dasar klasemen grup C, namun memiliki poin yang sama dengan Indonesia ya. Arab juga 6 dan Bahrain juga 6, cuman selisih gol sehingga Indonesia di peringkat 3. Pertandingan Cina lawan Kuwait ya, itu berlangsung secara tertutup di Dubai, Uni Emirat Arab ya. Jadi Cina itu mendominasi permainan sejak menit awal. Cina berhasil mencetak 3 gol sekaligus di babak pertama ya. Nah, jadi sebelum gol ya, bunuh diri dia untuk selanjutnya dia mengadakan keunggulan ya, itu Behram menambah keunggulan bagi Cina lewat golnya sesaat ya, sebelum jeda turun minum. Jadi beberapa pemain pengganti di babak kedua di kubu Cina, yaitu pelatih Branko Inbrankopik itu memasukkan pemain naturalisasi baru berusia 30 tahun, Sergin Ho, dan menjadi laga debut pemain berdarah Brasil tersebut. Sergin Ho itu bermain cukup efektif setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Inbrankopik juga menarik keluar beberapa pemain kunci untuk menghindari beberapa cedera ya. Situasi tersebut membuat Kuwait mampu mencetak gol untuk memperkecil jarak dengan Cina ya. Jadi alhasil pertandingan berakhir dengan 3-1 untuk kemenangan Cina. Kemenangan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi pesaing grup C, tak terkecuali timnas Indonesia. Jadi skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina dalam pertandingan ke-9 grup C pada 5 Juni mendatang, masih jauh ya. Nah, skenario tim Indonesia lolos ke Piala Dunia itu nanti di bulan Juni, karena tinggal 2 ya, tinggal 2 itu tanda-tanda Indonesia itu sudah bisa diprediksi masuk atau gagal. Nah, kalau kita lihat ya, kita bicara tentang kesempatan Indonesia, tim Garuda bisa lolos ya, bisa lolos ke Piala Dunia. Itu ada beberapa skenario ya, yang mana persaingan ketat di grup C itu memunculkan banyak skenario yang membuat timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, 5 skenario tersaji dengan salah satunya yaitu skuad Garuda harus meraih 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari 4 laga sisa. Dalam skenario ini timnas Indonesia
meraih kemenangan dengan Bahrain, Cina, dan Australia, tetapi kalah dari Jepang. Itu pun bisa finish di peringkat kedua dengan 15 poin ya, untuk cukup untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Nah, skenario kedua, 2 kemenangan, 2 hasil imbang. Jika timnas Indonesia menang melawan Bahrain dan Cina serta bermain imbang melawan Jepang, Australia, mereka akan mengumpulkan 14 poin. Ini cukup untuk mengamankan posisi kedua di grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia. Berikutnya skenario dengan meraih 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Dalam skenario ini timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina, kalah dari Jepang, dan bermain dengan Australia imbang. Dengan poin 13, skuad Garuda tetap menempati posisi kedua dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Nah, sementara untuk skenario keempat, yaitu 1 kemenangan dan 3 hasil imbang, juga masih bisa membuat skuad Garuda tampil di Piala Dunia jika Indonesia hanya menang melawan Cina dan meraih imbang melawan Bahrain, Jepang, dan Australia. Mereka akan mengumpulkan 12 poin dengan perolehan Indonesia masih di finish 2 ya, dan meraih tiket otomatis. Yang terakhir, lah ini terakhir, ketergantungan masih dengan tim lain ya. Jadi yang terakhir ini kemenangan ya, 2 kemenangan dan 2 kekalahan timnas Indonesia. Menang melawan Bahrain dan Cina, tapi kalah dari Jepang dan Australia. Dalam skenario ini, asuhan Patrick Kluivert tetap bisa finish di peringkat kedua dengan poin 12, asalkan hasil tim lain itu mendukung. Dalam arti mendukung kan hitung-hitungan ini kalah. Jadi kalau dalam hal ini kita belum bisa prediksi. Kalau toh bisa 12 poin, bisa otomatis, tapi tergantung dengan tim-tim lain. Nah, itu, tapi nggak apa-apa ya. Tapi toh kalau misalnya dari 5 skenario itu kita dapatkan di level yang keempat tadi, 2 menang yang 2 kalah, itu kita dipastikan bisa masuk ke ronde keempat babak kualifikasi. Tapi bisa ke lolos langsung asal ketergantungan dengan situasi pertandingan di grup C ini, bagaimana menguntungkan enggak, seperti itu hitungannya ya. Mudah-mudahan lah kita bisa lolos langsung dengan skenario yang ada. Terima kasih, merdeka.